Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis keberapa? 158. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Lalu ada yang bertanya, siapa yang tidak mau, hai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menaatiku pasti masuk surga. Dan siapa yang memaksiatiku maka ia enggan, nggak mau masuk surga. Terima Bukhari dalam sahihnya. Di sini ibu-ibu dan bapak sekalian kita ambil faidah. Faidah yang pertama, khalaqallahu al-ibad liyarhamahum wa yadkhulu dara rahmatih. Bahwa Allah menciptakan manusia itu tujuannya agar Allah merahmati mereka dan memasukkan mereka ke surganya. Allah ingin hamba-hambanya masuk surga. Tapi si hambanya yang gak mau masuk surga. Ya. Allah ingin hambanya masuk surga, maka Allah turunkan syariat-syariat. Allah jelaskan jalan menuju surga dan jalan ke neraka. Tapi masalahnya si hambanya ini, ya, yang lebih senang mengikuti hawa nafsunya, gak mau dengar Al-Quran, tidak mau dengar hadis, gak mau belajar. Ya, subhanallah. Maka dari itu ibu-ibu dan bapak sekalian, siapapun kita yang ingin masuk ke dalam surga, siapapun kita yang ingin masuk ke dalam jannah, ya, kewajiban kita apa? Kewajiban kita taati Allah, taati Rasul. Karena surga bukan milik nenek moyang kita. Surga bukan milik bapak kita. Surga milik Allah. Yang Allah masukkan ke surga yang mau taat. Adapun yang tidak mau taat, maka dengan keadilan Allah tegakkan hukum buat dia. Ibu-ibu sekalian. Faedah yang kedua, Ar-Rasul SAW mubalighun an rabbih. Rasulullah SAW itu hanya menyampaikan saja dari Allah. Ya, jadi Rasulullah SAW itu tugasnya hanya menyampaikan. Ingat, Rasulullah sendiri nggak berani bikin syariat, Bu. Rasulullah nggak berani bikin syariat. Ya,
Rasulullah tidak pernah berani membuat aturan-aturan kecuali apabila telah ada perintah dari Allah. Kalau sudah ada perintah dari Allah, sudah ada wahyu, maka Rasulullah SAW menyampaikan. Iya. Faedah selanjutnya, man asa Rasulullah SAW faqad radda rahmatallah. Siapa yang memaksiati Rasulullah, berarti dia telah menolak kasih sayang Allah. Ya, siapa yang memaksiati Rasulullah, berarti dia telah menolak kasih sayang Allah, Bu. Kamu masuk surga. Cuman masalahnya maksiat itu enak, Pak. Maksiat itu sesuai dengan syahwat. Makanya banyak orang berzina. Kenapa? Itu enak. Orang makan riba. Kenapa? Yaitu enak. Dapat fulus tapi dengan cara yang haram. Dan memang untuk meninggalkan maksiat itu butuh keimanan. Tidak sembarangan. Untuk meninggalkan maksiat itu harus memiliki modal apa, Pak, Ibu? Modal rasa takut kepada Allah. Kalau kita nggak punya rasa takut kepada Allah, sulit untuk meninggalkan maksiat. Demikian pula harus ada mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu dan syahwat. Kalau kita tidak memiliki jiwa mujahid, mujahadah, pejuang, sulit sekali untuk mengalahkan ini hawa nafsu dan syahwat itu. Memang hidup ini perjuangan, Pak, Ibu. Ya. Itu jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan diri sendiri. Makanya disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW sabda, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Hakikat orang yang mujahid, orang yang berjihad itu siapa? Yaitu yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat, butuh kesabaran. Ya. Untuk menjaga mata biar enggak jelalatan. Butuh kesabaran. Untuk meninggalkan yang haram, sementara kita kerja di tempat yang haram, waduh, itu berat sekali, ibu-ibu sekalian. Butuh kesabaran. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang memaksiati Rasulullah, sungguh ia telah menolak kasih sayang Allah. Makanya Allah mengancam dalam Al-Quran, orang yang memaksiati Rasulullah SAW itu diberikan dua pilihan. Dan dua-duanya pahit. Apa itu? Yang pertama, itimfa fitnah. Yaitu kekafiran, kesyirikan. Atau yang kedua, ditimpa adab yang pedih. Dua-duanya pahit. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih yang mana, Bu? Gak mau dua-duanya, Ustaz. Kalau begitu jangan selisih perintah Rasul. Ya. Dalam pakaian jangan selisih perintah Rasul. Kadang banyak perempuan-perempuan tuh kan pengen kelihatan cantik, Bu, pengen kelihatan menarik lah, menawan. Pakai baju yang seksi. Ya. Pakai jilbab tapi jilbabnya dikasih hiasan-hiasan. Ya. Bagaimana akan taat kepada Rasul orang yang masih mengikuti selera? Susah. Jadi kita itu seleranya harus mengikuti selera Allah dan Rasulnya, Pak, Ibu. Baru kita bisa menaati Allah dan Rasulnya.
Tapi kalau kita masih mengikuti selera kita sendiri, susah. Masih senangnya berbuat maksiat terus, nggak peduli. Lama-lama akhirnya apa? Menganggap syariat ini berat. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram. Kenapa? Yaitu karena memperturutkan selera, syahwat masalahnya. Ya. Faedah selanjutnya, musyaqatullah wa rasulih tujibun nar. Menyelisihi Allah dan Rasulnya menyebabkan masuk neraka. Menyelisihi Allah dan Rasulnya menyebabkan masuk neraka. Apa itu neraka, Bu? Api yang sangat panas. Ya. Tapi subhanallah, Ibu ya, ketika rasa takut kepada Allah itu dicabut sama Allah ya, ngedengar neraka itu nggak takut, Pak. Nggak takut. Saya punya teman, dia cerita ke saya, Ustadz, saya ini kontraktor. Saya punya anak buah, tukang-tukang kuli bangunan itu, Ustadz. Mereka nggak sholat. Kalau saya ingatkan supaya sholat, nggak mau. Ya, dibilang kamu nggak takut masuk neraka. Bilangnya apa coba? Di neraka banyak perempuan cantik, Pak. Astagfirullah. Saking nggak ada takutnya di hati, Pak. Gak ada takutnya. Dia kira neraka itu cuma cerita. Dia kira neraka itu hanya khayalan. Fala haula wala quwata illa billah. Ya. Maka dari itu, ibu-ibu, keyakinan kita akan adanya surga dan neraka ini harus diperkuat. Kalau kita betul-betul yakin akan adanya neraka, kita akan muncul rasa takut. Ya. Allah sendiri di dunia, Allah ya, selama kita hidup di dunia ini, Allah memperlihatkan kepada kita berbagai macam azabnya untuk mengingatkan akan adanya azab yang lebih berat dari itu. Ketika gunung meletus, memuntahkan lava yang sangat pijar, sangat panas. Semua yang dilewati oleh lava habis. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia. Ya, ini loh contohnya loh, di dunia aja ada api atau lava yang sangat panas. Neraka jauh lebih panas dari itu. Ya, subhanallah ibu-ibu sekalian. Tapi itu orang yang nggak takut dengan api neraka, nggak takut kepada Allah, ketika melihat gunung meletus cuma bilang aja, cuma fenomena alam. Ya, gak mengambil pelajaran, gak. Subhanallah, baru nyeselnya nanti di akhirat. Pas masuk neraka, baru nyesel dan minta dikeluarkan, minta dibalikin lagi ke dunia. Sementara di hari itu sudah tidak ada akhir. Gak bisa diulangi lagi. Faedah selanjutnya, najatul mar'i fid dunya wal akhirah bittiba'i hadi Rasulullah SAW. Keselamatan seseorang di dunia dan akhirat hanyalah dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Selamat, Pak, Bu. Di dunia ikutin Rasul, selamat biiznillah. Karena kan ngikutin sunnah Rasul tuh bukan hanya keselamatan akhirat, Pak, keselamatan dunia juga. Orang yang ngikutin Rasul dalam cara makan, insya Allah sehat. Ya, Rasulullah SAW itu, beliau sering puasa. Dan ternyata puasa itu menyehatkan biiznillah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa puasa itu sehat. Makanya kan sekarang nih muncul yang namanya autopagi. Ya, nggak makan selama 12 jam, bahkan sampai 22 jam, sampai ada yang 72 jam ada itu, Pak. Kalau kita puasa,
Ya. Kalau kita ngikutin gaya makan Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan apa? Ya. Kata Rasulullah, ma mala adamiyun, tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam untuk beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Kalau ternyata dia harus makan, bagi sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Insya Allah itu cara makan yang paling sehat, Pak. Iya. Coba, Rasulullah SAW makan malam itu terakhir sebelum Isya. Seringnya Rasulullah SAW sebelum maghrib makan. Habis Isya, istirahat. Sementara kita makan malam jam 10 malam, Pak. Nungguin tukang nasi goreng. Habis kenyang tidur, gimana nggak penyakitan? Ya. Kalau kita ngikutin gaya hidup Rasul itu sehat, Pak. Cara tidurnya Rasul, cara makannya Rasulullah SAW. Demikian pula di dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW. Banyak zikir, karena zikir itu membuat hati kita tenang. Sebab di antara sebab orang sakit itu bukan hanya dari makanan, dari pikiran. Orang kalau banyak pikiran, stres, akhirnya muncul penyakit GERD lah, muncul penyakit apalah, wah kemana-mana penyakitnya. Dari apa, Pak? Pikiran. Tapi ketika kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, banyak mengingat Allah, tenang hati kita, tenteram. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bukan hanya selamat di akhirat, tapi juga selamat di mana? Di dunia. Di dunia pun kalau ngikutin Rasul, selamat dari apa? Berbagai macam kesesatan, penyimpangan. Yang Rasulullah kabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, kalau kita ingin selamat dari pemikiran-pemikiran sesat, ikuti Rasul SAW. Sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabatnya. Nah, ini bagus sekali ya. Kita masuk hadis berikutnya. An Abi Muslimin wa qila Abi Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulullah SAW bishimalih faqal kul biyaminik qal la astafi'u qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibr fama rafa'aha ila fih rawahu Muslim. Dari Abu Muslim ada yang mengatakan Abu Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa ini sahabat yang badannya luar biasa, Pak. Terus tinggi besar. Lapak tangannya sama dengan ininya unta. Saking kuatnya beliau. Beliau kalau lari kencang sekali larinya, Pak. Iya. Terkenal beliau. Fisiknya luar biasa. Dari Salamah bin Amr bin Al-Aqwa bahwa ada seorang laki-laki makan di sisi Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu." Apa kata orang ini, Bu? Aku nggak mampu. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu tidak akan pernah mampu selamanya. Tidak ada yang mencegah dia kecuali sombong, kata Rasulullah. Ternyata semenjak itu dia tidak bisa mengangkat tangannya. Tangan kanannya nggak bisa. Subhanallah, ibu-ibu dan bapak sekalian. Hadis ini dikeluarkan Muslim dalam sahihnya. Dari hadis ini kita ambil faidah. Faidah yang pertama, kata Syekh Salim, wujubul akli bil yamin wal aklu bishimal min ghairi udhrin muharram. Wajibnya makan dan minum dengan tangan kanan. Kecuali kalau ada udhur,
seperti nggak punya tangan kanan misalnya, atau tangan kanannya lumpuh misalnya. Iya. Atau kadang kita nggak sadar, Pak. Ya mau minuman di tangan kanan atau makanan di tangan kanan, minuman di tangan kiri. Cus. Waduh. Iya. Nggak sadar. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang makan dan minum dengan tangan kiri itu setan. Dan tasyabuh dengan setan itu haram hukumnya. Bapak dan ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, wa kullu amrin syarif fayambaghi mubasharatu bil yamin. Setiap urusan yang mulia hendaknya dikerjakan dengan tangan kanan. Ya, tangan kanan itu gunakan untuk sesuatu yang baik, yang bagus, yang mulia. Seperti sepuluh, Rasulullah mendahulukan yang kanan. Pakai sandal, Rasulullah mendahulukan yang kanan. Ya, bersedekah pakai kanan. Kata Rasulullah, 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang terakhir siapa? Orang yang bersedekah, lalu ia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tangan kanan bersedekah. Ya. Adapun untuk hal-hal yang tidak bagus, kayak cebok misalnya, maka itu tangan kiri. Faedah selanjutnya, musyaqqatu Rasulullah SAW tujibul itsm. Menyelisih Rasulullah SAW itu menyebabkan dosa. Menyelisih perintah Rasul itu menyebabkan dosa. Dan biasanya, Pak, orang yang tidak mau menjalankan perintah biasanya sih akibat sombong. Akibat apa? Sombong, Pak. Makanya lihat iblis sama Nabi Adam sama-sama berbuat maksiat kan, Pak ya. Tapi maksiatnya beda. Iblis disuruh sujud, nggak mau. Adam dilarang makan pohon yang dilarang. Iblis nggak mau menjalankan perintah. Adam melanggar larangan. Maka dari itu Ibnu Qayyim mengatakan orang yang tidak mau menjalankan perintah rata-rata karena sombong. Sedangkan orang yang jatuh kepada larangan rata-rata karena syahwat. Kenapa? Syahwat. Orang yang gak mau sholat rata-rata karena sombong di hatinya, Pak. Gak mau meletakkan kepalanya itu ya kepada pencipta langit dan bumi. Walaupun ada juga yang malas bukan karena sombong. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Adapun kalau orang itu disuruh sholat tetap nggak mau, itu menunjukkan sombong. Sombong kan. Ya. Teman saya yang kontraktor tuh ngomong ke saya, Ustadz saya pernah ancam mereka resign, Ustadz saya pecat. Kamu kalau nggak sholat saya pecat kamu. Dia bilang apa? Mendingan saya dipecat Pak daripada sholat. Itu kan menunjukkan sombong banget ini orang, subhanallah. Iya. Iblis aja kalau disuruh sujud kepada Allah masih mau, Pak. Iblis itu nggak mau sujudnya kepada siapa? Nabi Adam. Lah ini disuruh sujud sama Allah nggak mau. Ini lebih sombong dari iblis ini orang. Nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah selanjutnya, an-nushu lit-ta'im wasyarib yakunu lirijal wan nisa wasibyan.
nasihat untuk orang yang makan dan minum. Baik untuk laki-laki, wanita maupun anak-anak semuanya, agar makan pakai tangan kanan, minum pun pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Maka kita dianjurkan Pak Ibu mengingatkan, kalau kita melihat nih teman kita minum pakai tangan kiri, ingatkan, afan bu, itu nggak boleh, pakai tangan kanan aja. Kadang kita yang ngingetin malah dibenci Bu. Kita ngingetin, besok-besok nggak mau lagi ketemu sama kita. Ya Allah, cuma diingetin aja langsung musuhin. Masa nggak mau sih diajak ke surga, diingetin? Masya Allah, itulah Bu fenomena kesombongan. Iya. Faedah selanjutnya, jawazun nushi lil mar'i 'alal mala' idza kana fi khairun lil jami'. Bolehnya menegur seseorang di hadapan orang lain bila itu ada kebaikan untuk semuanya. Karena Rasulullah SAW melihat ada orang yang sedang makan dengan pakai tangan kiri. Maka Rasulullah tegur supaya yang lain mengambil pelajaran bahwa makan itu hendaknya pakai tangan kanan. Ya. Namun kata para ulama, menegur orang di depan orang lain kalau dia melakukan kesalahan itu di depan banyak orang. Yang kalau kita tunggu nanti sampai besok-besok, takutnya banyak orang yang mengira itu perbuatan yang boleh-boleh saja. Maka kalau seperti ini lebih baik kita segera ingatkan. Iya. Faedah selanjutnya, al-istikbar fi tatbiqil ahkami syar'iyyah yastahiqu fa'iluhu al-uqubah. Orang yang sombong dalam melaksanakan hukum-hukum syariat, gak mau, maka ia berhak mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sombong itu. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Bayangkan, cuma sebesar biji sawi dari kesombongan aja membuat kita nggak bisa masuk surga. Gimana? Lalu Rasul ditanya, hai Rasulullah, kalau ada orang yang senang sendalnya bagus, bajunya bagus, itu sombong bukan hai Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan. Allah itu indah dan cinta keindahan, gak masalah kalau itu. Walakinnal kibar, sombong itu kata Rasulullah apa? Ghamtun nas batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran yang disampaikan seseorang. Hanya karena yang misalnya yang menyampaikannya itu bawahan dia. Hanya karena yang menyampaikannya itu juniornya dia. Ya tolak kebenaran. Sombong. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Hanya karena dia lebih miskin dari dia. Hanya karena dia baru ngaji sementara kita udah lama ngaji. Hanya karena kita hafal Quran lo meremehkan dia. Kalau sombong itu, saudaraku seiman. Maka hati-hati, jangan sampai kita kena penyakit sombong, saudaraku seiman. Segera ya periksa hati kita. Karena sombong itu biasanya menghantui atau memasuki hati orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, Pak. Iya. Karena kelebihan kecerdasan lah, kelebihan dalam harta lah, kelebihan dalam kekuatan badan lah, kelebihan dalam kecantikan dan kegantengan lah, dan yang lainnya. Iya. Faedah selanjutnya, ikramullah ta'ala nabiyahu wa abdahu Muhammad SAW biijabati da'watihi. Allah memuliakan Rasulullah SAW di mana doa beliau itu mustajab. Kata Rasulullah, kamu tidak akan pernah bisa lagi
langsung dari situ orang itu nggak bisa lagi mengangkat nih. Dan ini ancaman Pak ya bagi orang yang sengaja menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman, pernah ada orang Pak yang mengejek siwak, lalu kemudian siwaknya dimasukkan ke duburnya, ya, untuk sengaja menghinakan sunnah siwak. Ini diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Apa yang terjadi Pak? Tak lama kemudian dia merasa sakit perut. Dan perutnya terus membesar. Sampai, ya, apa yang terjadi setelah 9 bulan, keluar dari duburnya binatang yang aneh Pak. Binatang dan dia pun mati. Ini akibat daripada apa? Melecehkan dan meremehkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah mengejek sunnah Rasul. Mudah bagi Allah untuk sekonyong-konyong Allah menimpakan hadap kepada. Mudah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Hadis berikutnya. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah SAW yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim kana Rasulullah SAW yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqala hatta kada an yukabbir fara'a rajulan badiyan sadrahu faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, atau Allah jadikan hati kalian tuh berselisih, saling bermusuhan. Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat Muslim, kata Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW meluruskan saf-saf kami seperti meluruskan anak-anak panah. Bayangkan Rasulullah SAW ya, meluruskan saf itu seperti meluruskan anak panah satu persatu. Sehingga apabila beliau telah melihat bahwa kami memahami tentang masalah ini, suatu hari beliau keluar. Ketika beliau telah berdiri dan hampir mau takbir, tiba-tiba ada orang yang membusungkan dadanya. Membusungkan apa? Dadanya. Apa kata Rasulullah? Hai hamba-hamba Allah, luruskan saf-saf kalian, atau Allah jadikan hati kalian saling bermusuhan, saling berselisih. Subhanallah, hadis ini agung ya. Kita ambil faedah Bapak Ibu. Faedah yang pertama, al-hathu ala taswiyatis sufuf. Itu anjuran untuk meluruskan saf. Kan Nabi SAW mengatakan la tusawwunna sufufakum. Hendaklah kalian meluruskan saf kalian, atau Allah akan jadikan hati kalian tuh berselisih sehingga bermusuhan. Itu menunjukkan Pak, meluruskan saf itu wajib hukumnya. Cuman yang jadi patokan dalam meluruskan saf itu apa? Sebagian orang yang melihat patokan tuh ujung jari depan. Salah. Yang dilihat itu semuanya.
pundaknya, dadanya, ya, demikian pula kakinya, ya. Jadi begitu meluruskan saf itu, jangan hanya sebatas melihat ujung kaki, ya, tidak. Karena kan yang namanya kaki panjang pendek itu beda-beda. Ada yang kakinya panjang, nomor 45, ada yang pendek, cuma nomor 35 misalnya. Ya, kalau misalnya ujung kaki yang jadi ini, ya, akan menyebabkan juga nanti tidak lurus. Jadi lurus itu semuanya, pundaknya juga lurus, dadanya juga tidak boleh dibusungkan, ya. Dan ini imam wajib, Pak. Imam hendaknya memperhatikan kelurusan apa? Saf. Itu tanggung jawab imam gitu. Bahkan Ali bin Rasulullah SAW itu di zaman beliau itu meluruskan saf pakai tongkat. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib meluruskan safnya dengan pedang malah. Tapi saya nggak tahu sahih apa enggak. Dan Umar bin Khattab nggak mau memulai sholat kalau safnya masih bengkok-bengkok. Nggak mau. Ya. Terkadang Pak, ada orang itu disuruh lurus nggak mau Pak. Sombong ya. Pak, luruskan Pak. Ya Allah, ya Rabb. Bagaimana tidak akan hati itu berselisih Pak. Kalau dia sendiri tidak mau diatur untuk ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah selanjutnya, jawazul kalam bainal iqamah wa dukhul fi shalah. Bolehnya berbicara antara iqamat dan masuk ke sholat. Dan memang itu sudah kewajiban imam untuk meluruskan. Rasulullah kalau mau sholat itu mengucapkan apa? Sawu sufufakum. Ya. Luruskan saf kalian. Fa inna taswiyatas saf min iqamatis sholah. Karena meluruskan saf itu termasuk menegakkan apa? Sholat. Juga Rasulullah bersabda, tarasau, rapat, kata Rasulullah SAW. Linu bi'aidi ikhwanikum, bersikap lembutlah ke teman kalian itu. Banyak di antara kita gak lembut Pak, kakinya jebrak. Sehingga temannya tuh kasihan sampai gini. Ya. Kata Rasulullah, lembutlah sama teman kalian yang di sampingnya itu. Jangan keras seperti itu, saudaraku seiman. Nah, saudaraku seiman. Tapi kapan imam itu mengucapkan sawu sufufakum dan yang lainnya? Ketika melihat, ya, makmumnya itu nggak paham masalah ini, Pak. Adapun kalau safnya sudah rapi, bagus, ya, karena makmumnya juga paham, ya makmum nggak perlu lagi mengucapkan sawu sufu, aku nggak perlu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ya. Faedah selanjutnya, wuqu'ul wa'id min jinsil jinayah wahyal mukhalafah. Ancaman itu sesuai dengan jenis penyimpangan. Orang yang tidak meluruskan saf, Allah jadikan hatinya pun berselisih. Itu menunjukkan bahwa meluruskan saf itu bisa menyebabkan hati kita tidak berselisih. Faedah selanjutnya, yang bagi alal imam qabla dukhul fi shalah an yusawwiya sufufal musallin. Hendaknya seorang imam itu memperhatikan lurusnya saf, jangan cuek. Harus perhatikan. Rasulullah SAW sampai melihat saf itu dari ujung ke ujung. Ya. Hadis ini menunjukkan suatu rukun seiman bahwa perselisihan badan itu berakibat kepada perselisihan hati juga. Kalau orang yang tidak mau meluruskan saf, berarti dia menyelisih badannya.
itu berakibat apa? Hatinya pun bisa jadi apa? Berselisih. Karena Rasulullah mengatakan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah jadikan kalian itu berselisih hati kalian. Padahal yang gara-gara berselisih saf doang ternyata bisa mempengaruhi apa? Hati. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah dalam perjalanan safar bersama para sahabatnya, singgahlah Rasulullah SAW di sebuah tempat untuk istirahat. Rupanya orang-orang berpencar-pencar, Kak. Ada yang istirahatnya di lembah, ada yang istirahatnya di bukit, macam-macam. Apa kata Rasulullah? Inna tafaruqakum fi syi'ab wal awdiyah inama dzalikum minasyaitan. Sesungguhnya berpencar-pencarnya kalian ini berasal dari setan. Disuruh sama Rasul untuk jangan berpencar-pencar. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Hadis berikutnya 161. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahli min al-lail. Falamma hudditha Rasulullah SAW bisya'nihim qala inna hadhihi an-nar aduwwun lakum fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum muttafaqun alaih. Ada sebuah rumah, kata Abu Musa, yang kebakaran di zaman Nabi SAW di kota Madinah. Di kota Madinah ada sebuah rumah kebakaran, Mbak. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya api itu musuh kalian. Api itu musuh kalian. Apabila kalian tidur, matikanlah ya api-api itu. Karena kan di zaman Rasulullah SAW lampunya lampu tempel gitu, Pak. Ya, kayak di zaman dulu kita belum ada listrik, pakai lampu, pakai minyak, gitu kan, lampu semprong, lampu apa petroma, dulu masih kecil saya masih ingat gitu, pakai lampu, pakai minyak tanah. Nah Rasulullah SAW menyuruh kalau malam mau tidur matikan lampu-lampu itu, jangan dihidupkan. Iya, disebutkan dalam riwayat yang lain ibu-ibu dan bapak sekalian bahwa setan itu bekerja sama dengan tikus. Lalu tikus-tikus itu yang menarik sumbu-sumbunya supaya apa? Apinya tumpah lalu kemudian membakar. Ini menunjukkan bapak dan ibu-ibu, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib mematikan api sebelum tidur. Wajib itu. Jangan sampai kita tidur masih masak kompor atau lampu tempelnya masih hidup. Jangan. Dan subhanallah ternyata Pak, Ibu, hadis ini diteliti oleh para ilmuwan di zaman ini, Pak. Yaitu tentang manfaat tidur dalam keadaan gelap. Ternyata tidur dalam keadaan gelap itu sangat menyehatkan mata. Dibandingkan ketika kita tidur dalam keadaan apa? Ada penerangan lampu itu. Itu kurang menyehatkan. Silakan antum bisa googling ya tentang manfaat tidur dalam keadaan gelap. Banyak itu disebutkan tentang manfaat-manfaatnya. Ternyata itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Ustadz, ini kan disuruh mematikan api. Apakah listrik masuk api ya? Nanti kalau misalnya malam kita suruh matikan lampu-lampu semuanya listrik?
Ya, Allahu alam, saya nggak tahu apakah listrik bisa dimasukkan ke dalam jenis api atau tidak, Pak. Ya, sehingga ketika malam disuruh matikan seluruh lampu-lampu. Allahu alam, nanti coba saya tanya lagi. Atau antum tanya kepada ustadz yang lain. Hadis 162. Wa anhu qala Rasulullah SAW, inna mathala ma ba'athani Allahu bihin minal huda wal ilm kamathali ghaythin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma'a fa'ambatatil kala' wal ushbal kathir wa kana minha ajadibu amsakatil ma' فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي تيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا walam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan ajaran yang Allah utus aku dengannya berupa hidayah dan ilmu itu seperti air hujan. Masya Allah, ya. Jadi ilmu dan hidayah itu diumpamakan oleh Rasul seperti apa? Air hujan. Bayangkan apa ibu, kalau hujan nggak turun setahun gimana rasanya? Kering kerontang. Bagaikan air hujan, asaba ardon, yang menimpa tanah. Tanah di sini maksudnya hati. Rasulullah mengumpamakan ilmu seperti hujan. Hati seperti apa? Tanah. Ya. Dan ternyata jenis-jenis tanah itu beda-beda, Ibu, Bapak. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Ada tanah yang bagus, subur, gembur. Qabilatil ma'a fa'ambatatil kala' wal ushbal kathir. Dia bisa menerima air dengan baik. Lalu ia menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rumputan yang banyak. Wa kana minha ajadib. Ada lagi tanah yang kering, keras. Amsakatil ma'. Dia hanya bisa menampung air. Tidak bisa menyerap air. Fanafa'allahu bihan nas, orang-orang pun mengambil manfaat darinya. Mereka bisa minum, bisa memberikan pengairan, bisa bercocok tanam. Ya. Dan hujan menimpa jenis tanah yang ketiga. Jenis tanah yang ketiga. Itu tanah yang tandus dan licin. Tidak bisa menerima air. Tidak juga bisa menumbuhkan tanaman. Jenis ketiga ini, ya, tanah yang apa? Gak bisa menerima air, gak bisa menumbuhkan tanaman. Ada jenis tanah seperti itu. Jadi ini Rasulullah memberikan perumpamaan hati itu seperti tanah, ya. Dan ternyata tanah itu ada 3. Sama halnya dengan hati. Ada tanah yang apa? Subur, gembur. Mudah dia menerima, ya, air hujan. Dan menumbuhkan berbagai macam tanaman. Ada lagi tanah yang keras. Cuma bisa menampung apa? Air. Menampung ilmu. Banyak ilmunya, Pak. Banyak hafalannya, hafal Quran, hafal hadis, dan yang lain. Tapi kurang bisa mengambil apa? Manfaat dari ilmu itu. Ada lagi tanah yang tandus licin.
Seperti hati yang tidak bisa mendapat hidayah, nggak bisa. Ya. Tidak juga menumbuhkan berbagai macam tanaman, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Kata Rasulullah, itulah perumpamaan orang yang paham dalam agama Allah, yang faqih. Dan dia pun bisa mendapatkan manfaat dari apa yang Allah utus aku dengannya. Sehingga ia pun berilmu dan mengajarkan ilmu. Dan perumpamaan orang yang hanya bisa menghafal ilmu, tapi kurang bisa mengambil manfaat dari ilmu. Dan perumpamaan orang yang menghafal ilmu nggak bisa, menerima ilmu nggak bisa, mengambil manfaat dari ilmu pun juga nggak bisa. Mas'alallah as-salamata wal afiyah. Kira-kira hati kita yang mana ya Pak Bu? Iya. Berharapnya sih hati kita yang pertama ini Pak. Iya. Hati yang subur, gembur, udah menerima ilmu. Ya. Lalu kemudian menghasilkan berbagai macam tanaman amal. Nah ini ibu-ibu sekalian. Dari hadis ini kita ambil faidah yang pertama, darbul amsal li taqribil ma'ani linnas amrun masyhur. Memberikan perumpamaan agar lebih memahamkan kepada manusia. Itu perkara yang disyariatkan. Ya. Ngasih perumpamaan tuh. Dan ngasih perumpamaan itu kata para ulama termasuk bab qiyas. Faedah yang kedua, al-ilmu yuhil qulub kama yuhil matar al-ard. Bahwa ilmu itu menghidupkan hati, Pak. Sebagaimana halnya air hujan menghidupkan bumi. Makanya dengan ilmu hati kita hidup. Orang yang terus duduk di majelis taklim, mengkaji ilmu, hatinya lama-lama hidup. Tumbuh tanaman-tanaman yang indah. Ya, penting Pak. Beda dengan orang yang nggak pernah ngaji Pak, nggak pernah duduk di majelis taklim, lihat. Hidupnya seperti binatang ternak untuk melihat. Pikirnya cuma makan, minum, main, ya, tidur, kayak binatang ternak udah. Makanya ibu-ibu sekalian, kita ini sangat butuh ilmu seperti halnya kita butuh air hujan. Jadikan ilmu itu kebutuhan. Orang kalau butuh ilmu, dia akan cari. Sama dengan kita butuh duit. Bapak dan Ibu kalau butuh duit, berusaha nyari duit gak? Cari duit. Kenapa orang sampai banting tulang nyari duit? Karena butuh fulus. Ilmu lebih baik daripada apa? Harta. Harta, banyak orang gara-gara harta jadi sombong, Pak. Tapi banyak orang gara-gara ilmu jadi tawadu. Harta membuat kita lalai, Pak. Tapi ilmu membuat kita ingat. Tidak lalai. Iya. Harta seringkali menipu. Sedangkan ilmu mengingatkan. Makanya kata sebagian ulama terdahulu, tadinya kami menuntut ilmu bukan karena Allah. Tapi ternyata ilmu membuat kami karena Allah. Niatnya tadi menuntut ilmunya, niatnya tadinya salah. Tapi setelah dia menuntut ilmu, jadi benar lurus gara-gara ilmu. Masya Allah. Kadar itulah ibu-ibu. Iya. Jangan pernah berhenti dari yang namanya menuntut ilmu, Pak. Ya walaupun cuma seminggu sekali dah. Ada waktu khusus kita untuk duduk di majelis taklim mendengarkan kajian. Penting sekali.
Karena kebutuhan kita kepada ilmu, kata para ulama, seperti melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum itu untuk kehidupan badan. Sedangkan ilmu itu untuk kehidupan apa? Hati. Dan kehidupan hati itu lebih agung daripada kehidupan apa? Badan. Ternyata di hari kiamat itu kata Rasulullah, kata Allah apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Gak mungkin hati kita selamat tanpa ilmu. Gak mungkin. Yang menyelamatkan hati kita hanya ilmu Allah. Ilmu yang berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu, bapak, serius kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu jangan jadikan sampingan. Dulu salafus soleh ya, menuntut ilmu itu tujuan untuk menumbuhkan keimanan. Cari duitnya sampingan. Kalau kita cari duitnya tujuan, menuntut ilmu dan imannya sampingan. Akhirnya apa? Kualitasnya jauh berbeda, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, hayatul ummah la takunu illa bil ilmi syar'i. Kehidupan umat, kehidupan manusia tidak mungkin kecuali dengan ilmu syariat. Gak mungkin suatu bangsa hidup dengan baik kecuali dengan ilmu syariat, Pak. Makanya kata para ulama, laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Kalau bukan karena adanya ulama, maka manusia bagaikan binatang ternak. Gak paham bagaimana kita harus hidup. Coba lihat orang-orang barat yang mereka gak ada keimanan, Pak. Mereka mengakui dulu, mereka yang sudah masuk Islam itu mengakui, dulu kami sebelum masuk Islam gak tahu kami harus hidup buat apa. Gak punya arah yang jelas. Setelah menemukan Islam mereka paham tentang tujuan hidup, kita tahu kemana kita akan berjalan. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Faedah selanjutnya, an-nasu fil akhdhi bil ilmi syar'i maratib. Manusia itu dalam mengambil ilmu syariat itu bertingkat-tingkat. Ada yang mereka hafal dan paham dan bisa mengambil manfaat ya, ilmu yang terkandung dalam ilmu tersebut. Ada lagi mereka yang cuma sebatas hafal saja. Menghafalkan banyak ilmu, tapi kurang bisa memahami dan kurang bisa mengambil manfaat. Ada lagi hafal nggak bisa, paham pun nggak bisa, dan tidak pula bisa mengambil manfaat dari ilmu. Ini seburuk-buruk manusia, saudaraku seiman. Jangan sampai kita yang ketiga, ya. Kita mohon kepada Allah, Pak. Yang pertama, diberikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu. Istiqomah terus sampai mati. Ya, ilmu Allah sangat banyak, Bapak, Ibu. Hidayah Allah sangat banyak. Jangan pernah merasa cukup dengan yang ada, tidak. Ya. Walaupun seumur hidup kita terus menuntut ilmu, mungkin kita akan menguasai ilmu Allah baru nggak sampai 1/4, bahkan nggak sampai 1/8-nya. Karena ilmu Allah sangat banyak sekali. Ilmu syariatnya luas sekali. Ya sudahlah, ilmu syariat luas, umur kita pendek, udah gitu kebanyakan waktu kita untuk apa? Buat main-main toh. Ya. Buat medsosan, Facebookan dan yang lainnya. Akhirnya nggak barokah waktu-waktu kita. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Saya cukup sampai di sini. Ada demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.